Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 172, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hector Xavier, yang berada di samping, melihat tangan Marcel Navarro terpotong, dan wajahnya berubah. Dia tahu bahwa dia sedang berlarut-larut, dan mungkin Nathan Lewis benar-benar tidak bisa bunuh dia. Memikirkan hal ini, tubuh Hector Xavier langsung menghilang dari tempatnya, dan kemudian sesosok tubuh muncul di depan Nathan Lewis. Nathan Lewis terkejut, dan ingin melepaskan diri dari belenggu, tetapi dadanya dipukul keras oleh telapak tangan Hector Xavier. Tubuh Nathan Lewis terbang terbalik, di udara, Nathan Lewis mematahkan belenggu dan jatuh ke tanah. Puff! Seteguk darah keluar, Nathan Lewis tidak bisa menahannya kali ini. Melihat dadanya lagi, ada 5 sidik jari yang terlihat jelas, dan dadanya juga cekung. Kamu sangat keras kepala. Hector Xavier melihat Nathan Lewis masih hidup, jadi dia mengangkat telapak tangannya lagi, melompat, dan menamparkan kepala Nathan Lewis kali ini. Tetapi pada saat ini, jaring besar yang awalnya menutupi sekeliling tiba-tiba menghilang, dan tubuh Hector Xavier sepertinya menabrak sesuatu, dan dipantulkan kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Siapa itu? Hector Xavier terkejut. Anda harus tahu bahwa seseorang yang dapat mendorong dirinya tanpa melihatnya pasti adalah seorang master. Tuan Xavier, untuk menyelamatkan muka orang tua ini, bawa pergi orang-orangmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda datang perlahan. Pria tua itu tampak seperti malaikat, dia adalah Gustav Dier, sesepuh agung lembah dewa obat, dan pria muda yang mengikutinya adalah Hiro Yugen. Mata Hector Xavier terpaku, siapa kamu? Kenapa aku harus menghormatimu? Hector Xavier tidak mengenal orang di depannya. Aku adalah Gustav Dier, penatua agung lembah dewa obat, dan saya harap Tuan Xavier dapat menghargai. Gustav Dier berkata perlahan. Saat Hector Xavier mendengar kata, lembah dewa obat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Penatua Gustav, orang ini membunuh putraku. Kebencian membunuh putraku tidak tergoyahkan. Mengapa kamu membantunya? Tanya Hector Xavier, tetapi nadanya jelas sangat santai. Saudara Nathan adalah tamu terhormat lembah dewa obat saya. Tentu saja saya ingin membantu. Tuan Xavier adalah kepala Tianwumen, tetapi putranya mempraktikkan sihir dan melukai banyak gadis. Sebagai seorang ayah, Anda tidak akan kecewa. Apakah kamu tahu, Nathan Lewis membunuh putramu, dan dia merugikan orang-orang. Gustav Dier berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya dia juga tahu tentang kultivasi sihir Morgan Xavier. Kamu, wajah Hector Xavier memerah dan kemudian pucat, menatap Nathan Lewis di depannya, matanya penuh amarah. Aku harus membunuhnya hari ini untuk membalaskan dendam putraku. Dan ketika aku membunuhnya, aku akan berikan obat untuk kirimkan hadiah yang murah hati untuk menebus kesalahan. Setelah Hector Xavier selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan energinya ke arah Nathan Lewis, dan energi itu meraung ke arahnya. Melihat Nathan Lewis akan mati, bagaimana Hector Xavier tidak bisa menyerah begitu saja. Ekspresi Gustav Dier menjadi dingin saat melihat Hector Xavier berani bergerak di depannya. Kamu berencana untuk memusuhi lembah dewa obatku. Setelah Gustav Dier selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan aura tak terlihat menyelimuti Nathan Lewis. Dan energi Hector Xavier menyentuh aura Gustav Dier. Setelah itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hector Xavier mengertakkan gigi, atur formasi. Dengan perintah, orang-orang dengan parang di tangan mereka yang mengikuti Hector Xavier segera membentuk formasi. Penatua Gustav, hari ini aku akan membunuh Nathan Lewis. Jika kamu bersikeras untuk menghentikannya, maka bertarunglah sampai mati. Hector Xavier tampaknya bertekad untuk membunuh Nathan Lewis. Ketenangan, Gustav Dier mendengus dingin, jangan katakan bahwa kamu hampir kelelahan dalam pertempuran sekarang, bahkan jika kamu berada di puncak, membunuhmu seperti menghancurkan semut. Setelah selesai berbicara, Gustav Dier mencibir dengan lambaian jubah, tiba-tiba ada angin kencang, dan momentum yang bergejolak menyapu ke arah Hector Xavier dan yang lainnya.
Hector Xavier tiba-tiba menginjak tanah, berpegangan erat, sementara bawahannya sudah terhempas. Momentumnya hilang, wajah Hector Xavier sangat jelek, dan seteguk darah keluar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pergilah, jika kamu gigih, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Gustave Dier menatap Hector Xavier dan berkata dengan datar. Hector Xavier memelototi Nathan Louis, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, Nathan Louis, kamu beruntung hari ini, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Hector Xavier selesai berbicara, dia menoleh dan membawa orang-orang pergi. Melihat ini, Marcel Navarro, yang kehilangan tangannya, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengikuti Hector Xavier untuk pergi. Apakah kamu ingin pergi? Melihat bahwa Marcel Navarro ingin pergi, Nathan Louis melompat dan menghalangi jalan Marcel Navarro. Nathan Louis, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Marcel Navarro sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang dia kehilangan satu tangan, dia bukan lagi lawan Nathan Louis. Bunuh kamu. Mata Nathan Louis dingin. Jika orang ini tidak merekrut Hector Xavier, Abigail tidak akan mati, itu semua karena orang ini. Melihat tatapan membunuh Nathan Louis, Marcel Navarro buru-buru berkata kepada Hector Xavier, Tuan Xavier, tolong bawa aku bersamamu. Marcel Navarro hanya bisa berdoa agar Hector Xavier membawanya bersamanya. Sayang sekali Hector Xavier bahkan tidak menoleh ke belakang, dan langsung pergi. Melihat Hector Xavier telah pergi, Marcel Navarro sangat terpukul dan hanya bisa memohon kepada Nathan Louis, tolong biarkan aku pergi, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Olah Tiagra kami memiliki banyak harta. Nathan Louis menatap Marcel Navarro dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan bukannya berbicara, dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala Marcel Navarro terlempar tinggi dalam sekejap, dan akhirnya jatuh ke tanah, berguling jauh. Nathan Louis menyingkirkan pedang pembunuh naga dan berjalan di depan Gustave Dier. Terima kasih, Penatua Gustave, karena telah membantuku. Sama-sama, ini hanya sedikit usaha. Gustave Dier tersenyum ringan, dan kemudian matanya tertuju pada tripod tembaga tidak jauh. Nathan Louis, apakah ini tripod tembaga milikmu? Oh, hadiah dari seorang teman. Saat Nathan Louis berbicara, semburan kekuatan spiritual memasuki tripod tembaga, dan tripod tembaga kembali ke ukuran telapak tangan dan kembali ke pelukan Nathan Louis. Nathan Louis tidak ingin Gustave Dier tahu bahwa itu adalah tripod tembaga. Lagi pula, tripod tembaga adalah artefak kuno dan senjata untuk alkimia. Jika Gustave Dier tahu, apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki pikiran jahat? Meskipun Gustave Dier menyelamatkan Nathan Louis, hati orang akan selalu berubah di bawah godaan besar, jadi Nathan Louis harus berhati-hati. Menyingkirkan tripod tembaga, Nathan Louis menatap Abigail yang terbaring di tanah, matanya langsung menjadi lembab. Tidak peduli apakah dia menyukai Abigail atau tidak, apakah mereka memiliki perasaan atau tidak, tetapi Abigail meninggal karena menyelamatkannya, hati Nathan Louis sangat sakit. Berjalan perlahan ke sisi Abigail, Nathan Louis berlutut dan memeluk Abigail, dia berencana untuk menguburkan Abigail. Saudara Nathan, tunggu sebentar, panggil Gustave Dier, lalu berjalan ke arah Nathan Louis. Setelah melihat situasi Abigail, dia mengeluarkan pil dari tangannya dan memasukkannya ke mulut Abigail. Saudara Nathan, temanmu belum mati, tapi dia tidak jauh. Aku memberinya pil yang memperpanjang hidup, berharap untuk mencapai lembah Dewa Obat tepat waktu. Ketika dia tiba, dia akan diselamatkan. Gustave Dier berkata kepada Nathan Louis. Apa, Abigail belum mati? Nathan Louis terkejut, dan kemudian gelombang kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Abigail. Segera, Nathan Louis melihat bahwa Abigail memang tidak mati, dan jantungnya masih berdetak lemah. Nathan Louis berkeringat dingin, jika bukan karena Gustave Dier, dia akan mengubur Abigail. Saat dia memeriksa Abigail barusan, kekuatan spiritual di tubuhnya habis, dan dia tidak memeriksanya dengan hati-hati, yang hampir membuat kesalahan besar. Penatua Gustave, tolong pimpin jalan. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia segera memberitahu Tiago Levon, Tiago Levon, Anda yang mengemudi, kita segera pergi ke lembah Dewa Obat. Saudara Nathan, orang luar tidak diizinkan datang dan pergi di Dewa Lembah Obat sesuka hati. Anda harus menjelaskan beberapa kata dan pergi ke mobil saya. Petik 2 petik 2. Gustave Dier menjelaskan. Nathan Louis mengangguk, dan menyuruh Tiago Levon dan yang lainnya untuk kembali ke Gruyères. Setelah melihat Ariana Smith dan yang lainnya,
dia akan memberitahu Ariana Smith keberadaannya agar dia tidak khawatir. Setelah menjelaskan, Nathan Lewis memeluk Abigail dan masuk ke mobil Gustav Dier. Hiro Yugen melaju dengan cepat menuju lembah Dewa Obat. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.